2 tahun ke depan, saya akan banyak rehat dari aktivitas bernyanyi keluar kota. Bukan berhenti, tapi mengurangi. Selain menghibur orang lain, pastinya saya juga butuh untuk menghibur diri sendiri. Banyak sekali hal yang ingin saya lakukan. Saya menulis dalam highlight story di Instagram beberapa hal yang berkaitan dengan dunia musik yang ingin saya lakukan. 1. Saya ingin mengelola bakat-bakat bagus. 2. Saya ingin membuat kelas musisi keliling Indonesia. 3. Saya ingin membantu musisi berbakat yang tidak memiliki fasilitas. Di video ini, saya ingin berbicara tentang poin ketiga, membantu musisi berbakat yang tidak memiliki fasilitas. Mungkin kamu ingat anak ini. Seorang pengamen cilik di Samarinda yang pernah saya datangi. Saya berjanji akan datang lagi dan membantu dia. Untuk yang belum tahu, anak ini bernama Raihan dan mengamen untuk membantu perekonomian keluarganya. Oh, bukan membantu, tapi dia adalah tulang punggung buat ibu dan 4 orang adiknya. Bayangkan, umur belum 12 tahun sudah menjadi tulang punggung keluarga. Anak istimewa. Saya umur 12 tahun masih ngejar layangan atau nyari belut di sawah. 27 November 2019, saya berangkat ke Samarinda. Ada jadwal di Muse, sebuah klub terkenal yang sedang merayakan ulang tahunnya. Acara malam itu pecah sekali. Nah, saya sudah merencanakan untuk extend dan menemui Raihan. Akhirnya tanggal 28 November, saya tetap di Samarinda. Dan kejutannya, saya ditemani sama 2 orang baik yang sudah seperti saudara, Putra Siregar dan Angga Chandra. Sebelum menemui Raihan, kami makan di ayam bebek Pak Bos cabang Samarinda yang baru sebulan buka. Dan seperti biasa, Putra Siregar membuat hal spontan yang menghebohkan. Ini pester nih ya, jadi dia menaruh handphone. Biasa kotak misterius, bukan kotak misterius sih sebenarnya, orang juga udah nggak misterius. Kotak pestor itu di atas ini ayam bebek Pak Bos Samarinda. Nah, kita foto sama dia. Tuh dulu. Sebentar sih dia. Setelah selesai makan dan juga berembuk, tim saya dan Bang Putra menemui anak itu ke rumahnya untuk survei. Saya menunggu di mobil. Setelah beberapa saat, Raihan datang ke mobil bersama Putra. Jadi gimana kemarin Rehan? Kan tahu Om Anji mau datang ke Samarinda mau manggung. Terus kamu nungguin di mana? Pertamanya sih niatnya mau mutar ke situ, cuma pagar senar baru bilang om situ tunggu aja sini, tunggu. Om Anji kan sudah tahu kamu sering ngumpul sini. Iya. Tungguin. Baru diajak teman mutar ke situ liatin, rame. Kayaknya sudah datang, soalnya banyak yang ngumpul di depan, orang sudah balik lagi ke tek-tek, tungguin aja di sini siapa tahu ada. Kalau nggak ada hari ini mungkin besok, sabar aja ya. Sabar bilang, tungguin aja deh sampai bantuin tutup warung. Kalau Om Anji nggak datang hari ini gimana? Sedih nggak? Sedih. Karena Om Anji udah janji kan. Terus Om Anji akan datang ke sini bareng sama Om Putra Siregar gitu. Kan waktu itu nggak tahu deh Raihan ngelihat nggak videonya. Iya. Ada kan bagian belakangnya ada Om Putra Siregar kan? Ada. Nah, Terakhirannya. iya kan. Mana itu orangnya? Berarti dia ini milenial nih. Maksudnya prosesor otaknya kita udah nggak repot ini. Mantas langsung nangkep dia gitu. Aku datang ya langsung kayak tahu ini Putra Siregar loh gitu. Kalau yang lain kan nggak tahu tuh warga-warga kan. Iya. Ya, jadi kalem-kalem kayak dia langsung tahu gitu. Wah, tahu yang banyak uangnya. Dan paling penting semenjak masuk YouTube-nya Bang Anji nih, dia makin banyak yang ngasih gitu. Oh iya. Rezekinya lebih lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia udah makin semangat ngamen ya. Tapi kita nanti mau buatnya ini ya, maksudnya supaya lebih lagi Rehan. Tapi saran saya nih sih jangan, ini kan perjuangan ini nanti harus kita bawa ke Jakarta, disimpan kita pajang, ini. kita simpen nih sejarah ya. Kan ini calon superstar ya. Soalnya kan Iyalah. calon superstar harus Rekaman semangat. kita Rehan. Rekaman lah. Ternyata Raihan semalaman menunggu saya di depan Muse. Dia sudah berpikir bahwa saya tidak akan menemui dia lagi. Kasihan. Setelah ngobrol di mobil,
kami menuju Pestor Samarinda untuk meneruskan obrolan. Di sini, Raihan dihadiahi sebuah HP baru oleh Bang Putra supaya dia bisa mudah dihubungi dan menghubungi. Juga bisa update akun Instagram yang saat itu juga kami buatkan. Ini akunnya. Yah, masih kosong postingannya. Terima kasih Pestor Samarinda. Bilangin deh. Terima kasih Pestor Samarinda. Video lengkap tentang ini bisa kamu lihat di channel Putra Siregar Merakyat. Selepas dari Pestor Samarinda, kami menuju ke sebuah taman untuk bertemu Angga Chandra. Kami berencana membuat video di sana untuk ngetes mental Raihan bernyanyi di depan orang yang agak banyak. Apakah dia gugup atau tidak? Jadi seperti yang ada di kontennya Angga Chandra, dia kan nggak punya duit, terus dia ngamen. Rencananya nanti sama Angga setelah dia ngamen, Angga akan minta bantuan sama dia. Apakah dia akan memberikan uangnya ke Angga? Well, lihat aja di channelnya Angga. Hari tanpa sengaja. Oke, tepuk tangan dulu. Dengerin suaranya. Itu karena dia. Semuanya bernyanyi. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya. Untuk siapa? Terbaik. Video tentang ini bisa kamu lihat di channel Angga Chandra. Gimana Rehan? Kaget nggak? Kaget, baru ngamen orangnya ramai betul. Oh, baru sekali ngamen orangnya ramai betul. Ya, Gimana rasanya kalau kamu nyanyi di depan ribuan orang gitu? Kebayang nggak? banyak. Kebayang? Tapi belum pernah. Belum. Kedatangan kedua saya ke Samarinda, ini ketemu sama Rehan itu bareng sama Pestor, Putra Siregar, sama Angga Chandra. Kita pengen membantu Rehan tuh nggak nanggung-nanggung soalnya. Rehan, kayak kamu sehari kasih uang mama berapa sih satu hari? Satu hari dikit 50 lebih aja. 50.000. Soalnya yang makan dikit juga orangnya. Oh gitu. Paling gede kamu dapat berapa sehari? Kamu kasih ke mama? 100-200 itu aja. Ada pernah sampai 200.000? Pernah. Tadi malam dapat. Tadi malam dapat 200.000. Aduh. Sekarang kita lanjut ke Pestor. Kita juga mau ngobrol-ngobrol lagi sama Raihan. Tapi sebelumnya seperti biasa Kopiko dulu. Ini terima kasih juga ya Kopiko udah nyediain ini juga. Udah nyumbang untuk saya yang akan saya kasih juga untuk Raihan, karena Raihan ini nanti bukan cuma sekedar dikasih handphone sama Putra Siregar, tapi juga nanti akan kita kasih rumah, lalu akan saya didik dia untuk jadi penyanyi yang profesional karena dia punya bakat. Dan anyway, video ini nggak dimontas ya, soalnya videonya ada anak-anaknya, jadi nggak usah dimontas. Jadi gini deh, udah ngumpul hari ini sekarang. Ada saya, ada Angga Chandra, ada Putra Siregar, dan pastinya ada Raihan. Jadi memang kemarinan itu saya kan ketemu sama Raihan, terus saya ngobrol sama Bang Putra, ternyata Bang Putra mau ikutan membantu Raihan gitu. Terusnya Angga Chandra juga pengen ngebantu untuk ngebus Raihan. Jadi gimana Bang Putra? Ya, kalau gitu kita harus mampir ke rumah Raihan. Ya, kita lihat bagaimana situasi keluarganya. Pokoknya saya pribadi sangat bersemangat untuk membantu Raihan. Mudah-mudahan ketika Raihan nanti ini bisa mengangkat derajat keluarganya, bisa menjadi kebanggaan keluarganya, ini akan menjadi motivasi untuk adik-adik saya semua di seluruh Indonesia agar kalian tidak mudah patah semangat. Seperti itu sih, Bang. Angga gimana? Kalau aku sih lihat sosok Raihan tuh seperti aku dahulu ya. Dulu 11 tahun yang lalu aku juga seperti Raihan. 11 tahun yang lalu dan bahkan dalam 10 tahunnya itu sampai sekarang aku masih di ngamen di jalan. Jadi ketika tadi kita bikin konten dan aku minta-minta uang tuh kayak dulu Flashback banget gitu. Nah, cuman kan benar juga kita ngobrol sama Bang Putra juga, kata Bang Putra kalau
kalau kita benar-benar kasih sesuatu doang, kayak uang doang, itu bakal habis-habis aja. Iyalah, Iya. mau dikasih 1 juta, 10 juta, bahkan 100 juta pun, apalagi misalnya Rehan belum pernah pegang uang segitu, nanti buat beli ini itu tuh habis, selesai, terus ngapain lagi? Mau ngamen terus, atau mau melakukan sesuatu yang lebih besar? Nah itu yang pengen kita lakukan. Kita akan datang ke rumahnya sekarang. Langsung ke rumah Rehan. Ya. Let's go Rehan. Go. Setelah ngobrol di Pestor Samarinda, kami langsung menuju rumah Raihan untuk bertemu ibunya. Halo. Halo. Nih lihat 1, 2, 3, 4. 5 ini dia tulang punggung. Jadi ini tulang punggungnya. 4 bor. Gimana Bang Putra? Bang Putra mau Yang jelas kalau dari kita, kalau ini kan memang nggak bisa ya kita bangun ya. Jadi sesuai yang diceritakan. Jadi gimana Bu, sebenarnya rumah ini tuh bukan punya Ibu ya? Ini rumah ini punya orang banyak, saudara dari mama saya. Jadi nanti dari Bang Putra Saya akan menyediakan tempat tinggal. Saya akan segera beli rumah di sini. Tim saya bisa langsung beli rumah. Maunya kita ya kehidupan Rehan nanti ke depannya lebih baik, lebih bersih tentunya di rumah yang baru. Terus nanti ikut saya belanja-belanja. ya, dan kalau dari saya gini sih, kalau saya tuh kan pengen ngedidik dia untuk supaya gini, karena kalau ibu mau dikasih duit 10 juta kek, mau 100 juta kek, itu pasti akan habis. Pokoknya yang jelas kita pengen Rehan dapat kehidupan yang lebih baik. Lebih baik. Terusnya nantinya Rehan akan saya kursusin benar-benar musik dan nanti saya akan didik supaya karirnya lebih bagus ya. Mungkin kekhawatiran ibunya ketika Rehan Manji ajak gitu. Mungkin untuk biaya untuk itunya mungkin Manji juga harus jelasin. Oh iya, nanti jadi kan Rehan kan setiap hari tuh aja ya. Iya. Masuk tuh sama ini aja, tapi tolong anakku jangan dilepas gitu nah. Masalahnya takut juga aku kalau ngelepas sama orang lain. Karena ini kan saya Iya. tahu, jadi tolong dididik aja dia baik-baik. Iya. Oh iya, tapi tadi aku bilang sama Rehan, katanya Rehan masih di sini dulu mau sama ibunya. Dia takut sebetulnya. Iya, jadi gini. Biarin dulu pelan-pelan, tapi nanti aku akan minta Rehan untuk berlatih Iya. setiap hari. Rehan sini berdiri dong. Gila. Rehan janji untuk berlatih setiap hari sampai nanti ada waktunya di mana Rehan akan Om Anji ajak ke rumah Om Anji. Ibunya pun udah mengizinkan. Iya. Nanti kebutuhan ibu akan tetap di Kebutuhan ibu akan tetap disupport sama kami. Jadi Rehan nanti fokus untuk belajar musik. Sekarang Om Anji kasih gitar dulu buat Rehan. Ini untuk latihan. Ini adalah gitar baru buat Rehan, oke? Ya. Saya sedang berusaha mewujudkan mimpi seorang anak berbakat. Bersyukur sekali banyak sahabat yang juga tergerak hatinya. Tapi seperti kami bilang, uang berapapun tidak akan mampu menolong Raihan. Saya sangat ingin membawa Raihan ke tempat saya untuk dididik secara musikal, supaya dia memiliki kesempatan yang besar untuk lebih maju lagi karir musiknya. Saya berencana memberikan dia les gitar dan banyak pelajaran tentang industri musik Indonesia. Hanya saja, saat ini Raihan belum berani meninggalkan rumahnya. Jika begitu, saya akan susah untuk mengawasi perkembangannya. Semoga pendekatan yang kami lakukan bisa meyakinkan dia bahwa yang saya lakukan adalah demi masa depannya. Semoga saat itu segera datang. Terima kasih buat kamu yang menonton video ini. Semoga ada hal baik yang bisa kamu ambil. Ambil baiknya, buang jeleknya. Ya udah, teman-teman, kita akan lanjutin kisah ini lagi nanti. Kita akan lihat bagaimana perkembangan Rehan ke depan. Jangan lupa senyum. Apa? Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa senyum hari ini. Gak usah sedih nontonnya. Aku hanya percaya kita Udah. untuk bahagia. Jangan usah nangis. Rezeki disyukurin. Jika Ya. ada yang lainnya, hanya Tuhan dan cinta. Aku percaya kita